Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student. How are you today? Good. I'm fine too. And nice to meet you. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak Miss perhatikan kembali tempat duduknya, perhatikan lagi baju yang digunakan, apakah sudah rapi atau belum. Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Dan sebelum memulainya, so let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful, thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us so that we can receive lesson well and worthy while. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang menggali informasi penting dari buku sejarah. Dalam menggali informasi penting dalam buku sejarah, ada dua hal penting yang anak Miss harus ketahui terlebih dahulu. Apa itu informasi dan apa itu buku sejarah? Pengertian informasi adalah sebuah sekumpulan data atau fakta yang sudah diproses dan juga dikelola dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hal yang mudah dipahami dan juga bermanfaat bagi penerimanya. Adapun pengertian teks sejarah adalah sebuah teks di mana isinya menceritakan mengenai hal tentang fakta ataupun kejadian masa lalu yang menjadi asal mula sesuatu sehingga tersirat sebuah nilai sejarah di dalamnya. Oke, untuk menemukan informasi penting dalam buku sejarah, kita akan mengajukan pertanyaan menggunakan pertanyaan adik Simba. Siapa anak Miss yang tahu kepanjangan dari adik Simba? A adalah kata tanya untuk good, apa? D, kata tanya untuk ya, di mana? K adalah kata tanya untuk good, kapan? C adalah kata tanya untuk siapa? Next, M adalah kata tanya untuk mengapa. And the last one is ba adalah kata tanya untuk good job, bagaimana. Now let's see one by one. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau benda. Contoh, apa yang ada di dalam tasmu? Apa lambang negara kita? Yang kedua adalah kata tanya di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana letak negara Thailand? Di mana proklamasi kemerdekaan diumumkan? Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, yang pertama, kapan negara Indonesia merdeka? Kapan ayah berangkat ke kantor? Berikutnya adalah kata tanya siapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Contoh, siapa nama tokoh proklamator? Siapa yang menulis buku ini? Next, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini kita gunakan untuk menanyakan alasan.
Contohnya, yang pertama, mengapa Belanda menjajah Indonesia? Mengapa Ahmad tidak masuk sekolah? Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan proses atau uraian peristiwa. Contoh, bagaimana kebakaran itu bisa terjadi? Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Setelah kita mempelajari tentang pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba, maka hal berikutnya yang harus anak Miss lakukan adalah membuat peta pikiran. Yang pertama, kita buat kotak dulu yang berisi tentang judul bacaan. Apa judul bacaan yang anak Miss baca? Maka tuliskan judulnya saja di kotak yang pertama. Dan kita hubungkan dengan beberapa kotak yang berisi pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba tadi. Sekarang kita akan mencoba mencari informasi penting dari teks sejarah Bandung Lautan Api. So, check it out. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayukolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota militer BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Sekarang kita mulai isi peta pikirannya. Pada bagian kotak tengah itu adalah judul bacaan, berarti kita isi dengan Bandung Lautan Api. Kemudian kita juga akan mulai mengisi kotak-kotak pada bagian pertanyaan kata tanya adik Simba tadi. Kata tanya yang pertama yaitu apa? Apa yang terjadi? Atau pertanyaan ini juga mengisyaratkan bahwa ada kejadian apa di dalam teks Bandung Lautan Api. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Good job! Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Yang kedua, yaitu terjadi pertempuran sengit. Nah, kalau kita sudah menemukan jawaban dari kata tanya apa tadi, maka saatnya kita memindahkannya ke dalam peta pikiran untuk kotak pertanyaan apa. Kedua adalah kata tanya di mana. Di mana tempat atau lokasi kejadian? Artinya, ini menanyakan tempat. Siapa anak Miss yang tahu jawaban dari pertanyaan ini? Good, di kota Bandung. Kemudian kita pindahkan ke dalam kotak peta pikiran untuk kata tanya di mana. Kata tanya kapan. Kapan kejadiannya? Ini mengisyaratkan jawaban tentang waktu. Coba tebak apa jawaban dari kata tanya ini. Great! Jawabannya adalah pada tanggal 23 Maret 1946. Berikutnya kata tanya siapa. Siapa tokoh atau pelakunya? Ini mengisyaratkan jawabannya yaitu nama orang. Hayo, siapa anak Miss yang bisa menjawab pertanyaan siapa? Good job! Jawaban untuk pelaku Bandung Lautan Api ini adalah yang pertama, penduduk Bandung itu sendiri, karena mereka yang membakar rumah mereka sendiri. Yang kedua ada pada bagian paragraf terakhir, yaitu Muhammad Toha dan juga Ramdan, karena mereka berhasil meledakkan gudang amunisi tentara sekutu. Nah, jawaban-jawaban ini kita pindahkan lagi ke dalam peta pikiran untuk kata tanya siapa.
Tanya mengapa. Mengapa peristiwa ini terjadi? Ini mengisyaratkan bahwa jawaban kita harus menjelaskan sebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Coba baca pada paragraf pertama. Di situ disebutkan bahwa tentara sekutu dan tentara Nika Belanda ingin menggunakan kota Bandung sebagai tempat strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika jawabannya sudah didapat, maka kita juga harus memindahkannya ke dalam kotak peta pikiran untuk kata tanya mengapa. Kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Ini mengindikasikan bahwa jawaban kita harus menjelaskan tentang urutan terjadinya peristiwa. Yang pertama, yaitu sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian, tentara Inggris tidak terima dan mulai menyerang. Sehingga pertempuran sengit terjadi. Muhammad Toha dan Ramdan terjun dalam misi menghancurkan gudang amunisi. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi tersebut. Nah, ini dia jawaban urutan peristiwa. Kemudian jawabannya kita pindahkan ke dalam peta pikiran untuk kata tanya bagaimana. Nah, pada akhirnya kita sudah selesai membuat satu peta pikiran tentang Bandung Lautan Api. Kita berhasil menemukan informasi-informasi penting yang terdapat di dalam buku teks sejarah. Nah, gampang bukan? Yang penting kita harus membaca dengan seksama, kemudian membuat peta pikiran berdasarkan pertanyaan adik Simba. Okay, this is time for conclusion of our lesson today. Ada dua cara yang digunakan untuk menemukan informasi penting dalam buku teks sejarah. Yang pertama, membaca isi teks sejarah dengan seksama. Yang kedua, membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Okay, before we closing our lesson, say hamdalah please. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.